Kali ini saya akan mau bercerita tentang pendakian 7 hari tersesat di Gunung Salak, kisah perjuangan bertahan hidup. Pada tanggal 15 Oktober, 5 orang sahabat Aldi, Dani, Bayu, Irfan, dan Ayu memutuskan untuk mendaki Gunung Salak di Jawa Barat. Rencana awal mereka adalah mendaki selama 2 hari, menikmati keindahan alam, lalu turun kembali sebelum malam tiba pada hari kedua. Mereka adalah pendaki amatir yang hanya beberapa kali melakukan pendakian, namun percaya diri dengan persiapan seadanya. Hari pertama, semangat awal yang sangat menggebu-gebu. Saat fajar menyingsing, mereka tiba di titik pendakian di kaki Gunung Salak. Suasana masih sejuk dengan kabut tipis menyelimuti pepohonan. Dani sebagai pemimpin kelompok membawa peta rute yang sudah ia pelajari melalui internet. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan lebatnya hutan tropis yang masih alami. Burung-burung berkicau riang. Sesekali terdengar suara serangga yang menambah keheningan hutan. Mereka berjalan dengan semangat, meski beberapa kali harus melewati jalur yang terjal dan licin karena sisa hujan semalam. Ayu yang agak baru dalam pendakian sedikit kewalahan, tetapi semangat kelompok membuatnya terus melangkah. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat, menikmati pemandangan lembah yang masih diselimuti kabut tipis. Ketika siang menjelang, mereka tiba di sebuah air terjun kecil yang tak ada dalam peta. Bayu yang paling antusias langsung mengusulkan untuk makan siang di sana. Dengan suara air yang menenangkan, mereka membuka perbekalan dan menikmati makan siang sambil bercanda dan berselfie foto. Namun tanpa mereka sadari, disinilah keputusan pertama yang keliru terjadi. Setelah makan siang, mereka memutuskan untuk tidak kembali ke jalur utama, melainkan mencoba jalur baru yang lebih singkat menurut pemetaan ponsel Dani. Rasa penasaran dan semangat petualangannya mereka lebih mendominasi daripada kehati-hatian. Hari kedua, kabut tebal dan awal kesulitan. Malam pertama dihabiskan dengan mendirikan tenda di sebuah lapangan kecil yang mereka temukan setelah keluar dari jalur utama. Dan suara hewan malam menjadi mengiring tidur mereka. Esok paginya, mereka segera melanjutkan perjalanan. Namun, kabut mulai turun tebal dan menyelimuti gunung. Dani mencoba mengecek peta di ponselnya, tapi sinyalnya yang sangat lemah membuatnya sulit untuk memastikan arah. Semakin siang,
rasa cemas mulai menyelimuti mereka semua. Mereka merasa sudah berjalan cukup jauh, tapi belum juga menemukan jalur resmi pendakian. Pohon-pohon semakin rapat dan jalur semakin tidak jelas. Aldi mulai merasakan ada yang salah, tapi tidak ingin menambah ketegangan. Dia hanya menyarankan untuk segera kembali ke jalur yang mereka lewat sebelumnya. Saat hari mulai sore, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tersesat. Baterai ponsel Dani mulai menipis, sementara perbekalan mereka tidak direncanakan untuk perjalanan panjang. Pada hari ketiga, mereka mulai cari cara untuk kembali. Dani berusaha mengingat jalur yang mereka lewati, tapi karena kabut dan lingkungan yang sangat mirip di setiap sudut, mereka hanya berputar-putar di area yang sama. Keadaan mulai menegangkan saat mereka menyadari bahwa perbekalan air sudah hampir habis. Ayu mulai panik, menangis, dan menyalahkan diri sendiri karena ikut perjalanan ini. Sementara yang lain berusaha menenangkannya. Di dalam hati, mereka pun mulai muncul rasa khawatir yang sama. Irfan yang lebih tenang mencoba mengingat jalur bertahan hidup dari dokumenter yang pernah ia tonton. Dia mengajak mereka berhenti sejenak, mendirikan tenda, dan beristirahat agar tidak kehabisan tenaga. Malam itu mereka mulai mendengar suara-suara dari dalam hutan, entah hewan atau sesuatu yang lain. Rasa takut dan gelisah melanda mereka. Namun, mereka tahu harus tetap tenang. Aldi berjaga-jaga, sementara yang lain berusaha tidur. Hari keempat dimulai dengan keputusan penting. Mereka harus menemukan sumber air. Perbekalan air minum sudah habis sejak kemarin, dan tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Aldi yang paling kuat secara fisik menawarkan diri untuk mencoba mencari air, sementara yang lain tetap di tenda untuk menghemat tenaga. Dengan bekal naluri dan sedikit pengetahuan tentang alam, Aldi mendengarkan suara gemericik air di kejauhan. Setelah berjalan cukup jauh dan melewati semak-semak lebat, akhirnya ia menemukan sungai kecil. Rasa lega sejenak menyelimuti, dan dia segera mengisi botol-botol air yang dibawanya. Namun, dia berjalan kembali. Aldi menyadari bahwa jalur yang ia tempuh sebelumnya kini tak lagi jelas. Rasa panik mulai menyerang. Namun, dengan ketenangan, ia berusaha mengikuti insting dan tanda-tanda alam yang bisa ia ingat. Setelah beberapa jam yang menegangkan, Aldi berhasil kembali ke tenda. Teman-temannya menyambutnya dengan kegembiraan yang hampir hilang selama beberapa hari terakhir. Air sungai itu, meskipun belum disaring dengan baik,
memberikan mereka harapan baru untuk bertahan lebih lama. Pada hari kelima, kondisi fisik mereka mulai menurun. Perbekalan makan yang semakin menipis membuat tenaga mereka semakin berkurang. Tubuh mulai terasa lemas dan langkah mereka pelan. Mereka memutuskan untuk tidak lagi mencoba berjalan jauh tanpa tujuan yang jelas. Dani yang merasa bersalah karena keputusan awal yang membawa mereka tersesat, kini mulai kehilangan semangat. Irfan dan Bayu berusaha menjaga moral kelompok dengan mencoba menghibur yang lain, mengingatkan bahwa mereka masih punya air dan harus bertahan. Sementara itu, Ayu yang paling terpukul secara mental menghabiskan sebagian besar waktunya diam dalam tenda. Ketakutan akan tidak bisa keluar dari gunung ini mulai menghantui pikiran semua orang. Pagi hari ke-6 dimulai dengan suara yang tidak biasa. Mereka mendengar deru mesin dari kejauhan. Mungkin helikopter atau kendaraan penyelamat yang sedang patroli di sekitar gunung. Rasa harapan yang telah lama terkubur tiba-tiba muncul kembali. Mereka segera membuat api unggun besar dan harapan asapnya terlihat oleh tim penyelamat. Namun, meski suara itu terdengar jelas, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berhasil menarik perhatian. Rasa putus asa kembali menghantui. Bayu mencoba memberikan semangat dan mengatakan bahwa mereka harus tetap bergerak. Kita tidak bisa hanya diam menunggu di sini, katanya. Jika tidak ada yang menemukan kita harus menemukan jalan keluar sendiri. Dengan semangat yang dipaksakan, mereka sekali lagi mulai berjalan menyusuri jalur yang berbeda. Berusaha mengikuti arah sungai yang ditemukan Aldi beberapa hari sebelumnya. Sungai tersebut, menurut logika mereka, mungkin akan membawa mereka ke desa terdekat atau jalan yang lebih mudah dikenali. Pada hari ke-7, tubuh mereka sudah berada di batasnya. Mereka kelelahan, kelaparan, dan hampir menyerah. Saat itu, mereka menemukan sebuah gua kecil di tepi sungai dan memutuskan untuk beristirahat. Dalam keheningan gua, mereka mendengar suara langkah kaki dari luar. Irfan yang paling siaga segera keluar. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat 2 orang warga setempat yang sedang mencari kayu bakar. Kedua warga itu juga terkejut melihat sekelompok pendaki yang tampak lesuh dan kelelahan. Setelah berkomunikasi, warga tersebut mengonfirmasi bahwa desa mereka tidak jauh dari tempat itu, hanya beberapa jam perjalanan. Mereka segera mengajak kelima pendaki yang tersesat itu kembali ke desa mereka. Rasa lega membanjiri hati Aldi, Dani, Bayu, Irfan, dan Ayu. Namun mereka terlalu lemah untuk menunjukkan antusiasme berlebihan. Dengan sisa tenaga yang ada,
Mereka mengikuti kedua warga tersebut melewati jalur-jalur yang hanya diketahui penduduk setempat. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang dengan warga yang menjelaskan bahwa kawasan Gunung Salak memang dikenal berbahaya bagi pendaki, terutama bagi mereka yang tidak mengikuti jalur resmi. Banyak pendaki yang tersesat di gunung ini, sebagian karena kabut tebal dan medan yang tidak bersahabat. Mendengar cerita itu, perasaan bersalah Dani semakin dalam. Tapi teman-temannya menghiburnya, mengatakan bahwa yang terpenting mereka masih hidup. Setelah perjalanan selama beberapa jam, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak. Penduduk desa dengan ramah menyambut mereka, memberikan makanan dan minuman, serta perawatan sederhana untuk menyembuhkan luka dan kelelahan. Kepala desa kemudian menghubungi tim SAR setempat yang sudah mencari mereka selama beberapa hari terakhir setelah laporan dari keluarga mereka. Malam itu, mereka semua beristirahat di rumah penduduk dengan rasa syukur yang mendalam. Sinar bulan menerangi desa yang tenang. Dan untuk pertama kalinya, setelah 7 hari penuh ketegangan dan rasa takut, mereka bisa tidur dengan nyaman. Keesokan harinya, tim SAR datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka kembali ke pos pendakian. Setelah pemeriksaan kesehatan, mereka semua dinyatakan dalam kondisi baik, meski mengalami dehidrasi dan lelah. Pengalaman 7 hari tersesat di Gunung Salak menjadi pelajaran hidup bagi mereka semua, khususnya tentang pentingnya persiapan yang matang, mengikuti jalur resmi, dan tidak meremehkan kekuatan alam. Bagi Dani, rasa bersalah yang sempat menghantuinya berubah menjadi pelajaran berharga. Dia berjanji untuk lebih berhati-hati dan tidak gegabah dalam setiap pendakian berikutnya. Ayu yang awalnya ragu untuk ikut, kini merasa lebih kuat dan lebih percaya diri setelah mampu bertahan dalam situasi sulit. Sementara itu, Aldi, Irfan, dan Bayu yang sudah lebih berpengalaman dalam pendakian kini semakin menghargai pentingnya kerjasama dan ketenangan dalam menghadapi bahaya. Pengalaman ini mempererat persahabatan mereka. Mereka selamat bukan hanya karena keberuntungan, tetapi juga karena mereka tetap bersama dan tidak menyerah di tengah rasa putus asa. Kini, setiap kali mereka bertemu, kenangan 7 hari penuh tentang di Gunung Salak selalu menjadi bahan cerita kisah tentang ketaguhan, persahabatan, dan kekuatan untuk bertahan hidup di tengah alam liar yang tak terduga. Demikian cerita kali ini, 7 hari tersesat di Gunung Salak. Semoga menjadi pembelajaran hidup bagi kita untuk lebih matang lagi merencanakan untuk pendakian. Kita harus merancangnya, kita harus persiapan sebelum mendaki, harus sangat matang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.